Welcome to our channel. Sebagai salah satu penguasa terlama di dunia, Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara serta 16 negara persemakmuran ini selalu menarik untuk dibincangkan. Mulai dari kehidupan, kebijakan, prestasi, sampai pada sisi lain yang jarang diketahui publik. Kali ini kita akan ulas beberapa fakta mengerikan terkait Sang Ratu. Perbaiki posisimu dan simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Bisa menggunakan senjata. Kalau kalian sudah pernah menyimak video Data Fakta sebelumnya terkait fakta Ratu Elizabeth II, tentu saja kalian sudah tahu kalau penguasa yang sebentar lagi berusia 94 tahun ini pernah terlibat atau terjun langsung di medan perang. Tepatnya saat Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai 1945. Meski saat itu ia tidak mengangkat senjata layaknya prajurit di medan tempur, namun ternyata diketahui kalau Sang Ratu ini sangat piawai menggunakan senjata yang biasa digunakan para tentara. Ya, ia berhasil mendobrak gambaran klasik yang mengatakan seorang ratu umumnya bersikap anggun dan lemah lembut. Coba kalian perhatikan foto yang diabadikan pada tahun 1993 ini seperti dilansir dailymail.co.uk. Sang Ratu nampak begitu lihai memegang senjata yang belakangan diketahui berjenis senapan serbu SA-80A2L85 buatan Inggris. Gambar tersebut diabadikan saat ia mencoba melatih skill menembaknya di kota Surrey, Inggris sebelum dimahkotai. Oh iya, hampir lupa. Kabarnya ia tidak perlu mendapatkan izin untuk menggunakan senjata. Jadi, you know lah bagaimana kengeriannya. Elizabeth II adalah jelmaan reptil. Kalian barangkali tertawa atau terheran-heran setelah mendengar hal ini. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar guyonan semata, melainkan kepercayaan yang bersumber dari sebuah teori konspirasi dan sempat menggegerkan Inggris serta dunia. Teori itu pertama kali diungkap oleh ahli teori konspirasi Inggris David Icke. Seperti dilansir dari experts.co.uk, ia menceritakan dalam sebuah wawancara di harian ke-6 Inggris itu. Menurut dia, keluarga kerajaan Inggris adalah keturunan dari garis darah reptil dikenal dengan Lizard Conspiracy. Lebih lanjut, Icke mengatakan kepercayaan pada teori konspirasi Illuminati bahwa sebuah masyarakat rahasia yang terdiri atas bangsawan, para pemimpin politik, dan pebisnis benar-benar mengendalikan pemerintahan di dunia yang tampak demokratis dari balik layar. Namun ia menambahkan kalau anggota Illuminati termasuk semua keluarga kerajaan dunia dan pebisnis dengan pengaruh politik yang kuat merupakan keturunan dari Anunnaki, antara alien reptil dan manusia. Ketika diwawancarai oleh BBC pada 2016 silam, Icke mengklaim kalau teorinya didukung oleh informasi faktual yang sulit. Bahkan pada April 2016, The Guardian melaporkan sekitar 12 juta orang Amerika percaya bahwa kadal dalam wujud manusia menguasai negaranya. Kalian pasti tidak percaya kan? Leluhur kanibal. Sebuah buku karya Richard Suck dari Durham University berjudul Mummies, Cannibals, and Vampire: The History of Corpse Medicine from the Renaissance to the Victorians mengungkapkan sebuah fakta mengerikan. Ya, ia mengatakan dalam buku itu kalau keluarga kerajaan Inggris dulunya memakan daging manusia. Disebutkan kebiasaan keluarga kerajaan Inggris makan daging manusia ditengarai untuk kepentingan medis yang berlangsung hingga akhir abad 18. Sack dalam buku itu memaparkan orang berpendidikan di Inggris dan Eropa menelan bagian tubuh manusia termasuk daging, darah, dan tulang sebagai obat. Lebih jauh ia menulis, bersama Charles II, obat ini juga dikonsumsi Francis I, Dr. Bedah Elizabeth John Bannister, Elizabeth Grey, Countess of Kent, Robert Boyle, Thomas Wales, William II, dan Ratu Mary.
Sach menulis, di puncak kejayaan medis kanibal, tubuh dan tulang secara rutin diambil dari makam Mesir dan Eropa. Tidak hanya itu, diketahui pada abad ke-18 salah satu impor terbesar Irlandia ke Inggris adalah tengkorak manusia. Sangat sulit mengatakan apakah hal ini lebih buruk jika dibanding pasar gelap organ manusia di era modern saat ini. Simpatisan Nazi. Satu lagi fakta mencengangkan keluarga kerajaan Inggris menyangkut keluarga Ratu Elizabeth II yang sempat terkait dengan Nazi Jerman. Ya, hal itu sempat diberitakan oleh surat kabar The Sun yang memuat gambar Ratu Elizabeth II memberikan salam hormat khas Nazi. Dalam gambar itu juga tampak adiknya Margaret, pamannya Edward, serta ibunya. Diketahui gambar tersebut diambil dari sebuah cuplikan film yang direkam sekitar tahun 1930-an dengan durasi 17 detik saat Ratu masih berusia 6 tahun. Lantaran gambar itu disebut-sebut sebagai dokumen pribadi kerajaan Inggris, kritik sekaligus protes pun dilayangkan pihak istana terhadap surat kabar The Sun. Namun saat itu pihak The Sun mengatakan kalau fokus publikasi gambar difokuskan kepada paman Ratu Elizabeth, Pangeran Edward yang kala itu menjadi pewaris tahta kerajaan. Menariknya, The Sun mengklarifikasi dan mengatakan Elizabeth dan Margaret adalah anak-anak. Tapi Edward sudah menjadi penggemar Hitler dan tetap seperti itu hingga akhir 1979, lama setelah kengerian Holocaust itu dikalahkan. Bersumber dari Tempo.co, paman Elizabeth, Pangeran Edward yang kemudian menjadi Raja Edward VIII sempat dikabarkan bertemu Hitler di Munich pada Oktober 1937, 2 tahun sebelum Perang Dunia meletus. Kebal terhadap hukum. Mungkin bagian ini terdengar tidak begitu mengerikan atau lebih tepatnya hanya sekedar menjadi hak istimewa sang ratu. Tapi tunggu dulu, jika fakta ini dianggap biasa-biasa saja, sudah tentu Elizabeth II bisa dengan serta-merta melakukan apapun, termasuk menjadi reptil, memakan manusia, atau bersimpati terhadap Nazi, ya kan? Nah, kalian mesti tahu kalau ratu yang satu ini merupakan orang yang tidak bisa dituntut oleh siapapun alias 100% kebal terhadap hukum. Salah satu alasannya, raja atau ratu di kerajaan Inggris berada di atas hukum itu sendiri. Selain itu, seperti dilansir di Putanan.com, sang ratu dan seluruh anggota kerajaan Inggris diketahui memiliki hak khusus bernama Freedom of Information, yaitu hak untuk menolak memberikan informasi pada siapapun. Jadi, kalau mereka memilih untuk tidak memberikan informasi meski itu terkait dengan dirinya, maka masalah tidak bisa diperpanjang atau tidak dianggap persoalan. Menculik anak-anak. Kalian tahu tidak kalau Ratu Elizabeth II disebut-sebut melakukan hal yang benar-benar tidak masuk akal? Dugaan tersebut pernah dilaporkan secara gamblang oleh dailycoast.com dalam artikel berjudul The Queen of England and the Children Who Disappeared. Diketahui pada tahun 1964, Ratu Elizabeth II bersama suaminya Pangeran Philip melakukan kunjungan negara persemakmuran Inggris, Kanada. Saat itu mereka mengunjungi sebuah sekolah bernama Kamloops Residential School di British Columbia. Tidak lama setelah berkunjung ke sekolah itu, sebanyak 50 anak dinyatakan hilang. Berbagai teori konspirasi pun bermunculan dan mengaitkan peristiwa itu dengan pihak kerajaan Inggris. Disebutkan dalam laporan tersebut, William Cobbs, anak asli Amerika Utara sekaligus mantan siswa di sekolah itu menuturkan entah mengapa ratu membuat teman-teman sekelasnya mencium sepatu miliknya dan kemudian menculik mereka. Juga berbagai dugaan diutarakan oleh tim investigasi independen yang menyelidiki kasus ini, menyebut Elizabeth II dan Pangeran Philip terlibat. Di luar anak-anak yang hilang, dilaporkan terdapat ribuan anak dilecehkan baik secara emosional, fisik, dan seksual oleh gereja-gereja yang mengelola sekolah itu. Itulah beberapa fakta mengerikan terkait Ratu Elizabeth II yang mungkin jarang diketahui. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan, dugaan, atau konspirasi yang melibatkan sang ratu, tidak serta-merta membuat popularitas dan kewibawahannya menghilang. Bagaimana menurut kalian?